Dikutip dari databox.katadata.id, di tahun 2017, angka kematian ibu dan anak di Indonesia tercatat sebesar 177 kematian per 100.000 kelahiran, atau urutan ketiga tertinggi se-Asia Tenggara. Angka kematian ibu didefinisikan sebagai kematian perempuan ketika hamil atau selama 42 hari sejak masa kehamilan berakhir. Kematian bisa disebabkan oleh kehamilan atau pengelolaannya. Selain pembahasan tentang hak cuti 6 bulan bagi ibu yang melahirkan, Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA secara spesifik akan membahas stunting dan tingkat kematian ibu dan anak. Saat acara diskusi forum legislasi yang diadakan Koordinator Wartawan Parlemen bersama Biro Pemberitaan DPR di Media Center DPR RI belum lama ini, anggota Badan Legislasi sekaligus pengusul RUU KIA, Lulu Nurhamidah, menegaskan, rancangan Undang-Undang KIA berfokus pada isu stunting dan tingkat kematian ibu dan anak saat proses melahirkan. Kedua hal tersebut turut menjadi poin penting yang akan dibahas secara spesifik. Betapapun capaian ekonomi kita sangat tinggi, pembangunan ini sudah berada di kondisi yang sangat baik dan Indonesia memimpin presidensi bahkan G20, itu artinya kita sangat confident sebagai negara yang makmur, tetapi ternyata problem kesejahteraan ibu dan anak yang indikatornya adalah angka kematian ibu dan anak ini masih sama-sama tingginya gitu, termasuk juga angka stunting yang masih tinggi. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Willy Aditya, memaparkan rancangan Undang-Undang KIA saat ini masih dalam proses penyusunan Daftar Inventaris Masalah atau DIM yang dibuat oleh pemerintah, karena stakeholder yang terlibat merupakan sinergi lintas kementerian. Kita nunggu DIM dari pemerintah, ini yang kemudian menjadi stakeholdernya. Tentu Mbak Puan juga sudah memberikan statementnya, DPR sangat konsen sekali terhadap isu-isu ini karena ini hal yang sangat fundamental bagi kita dalam mengurus generasi kita yang akan datang, dalam mengurus ibu dan anak, dalam mengurus keluarga. Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pemenuhan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Agustina Erni, menilai diperlukan koordinasi antar lintas kementerian yang efektif dan optimal dalam perancangan RUU KIA agar tidak terjadi polemik di lain waktu. Semoga ada mekanisme koordinasi yang lebih efektif, lebih optimal. Karena bicara kesehatan, bicara kesejahteraan anak, kesehatan, pendidikan, ini kan lintas kementerian. Kalau kita di daerah lintas OPD. Nah, harus ada yang koordinasinya harus betul-betul berjalan. Nah, apakah undang-undang ini nanti bisa membantu peningkatan koordinasi, evaluasi? Kalau kita bicara undang-undang perlindungan anak, siapa yang bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak, perlindungan anak? Kita lihat orang tua, wali, pemerintah, masyarakat. Jadi semua ini bertanggung jawab terhadap anak kecil yang dilahirkan, tidak hanya tanggung jawab ibu saja. Badan Legislasi DPR RI menekankan rancangan Undang-Undang KIA menunjukkan komitmen politik DPR terhadap perempuan, anak, dan keluarga. Didasari atas beberapa masukan dari para pemerhati kesehatan untuk menciptakan generasi emas yang kuat dan kompetitif dengan memberi asupan ASI eksklusif selama 6 bulan dari sang ibu. DPR RI mengusulkan cuti 6 bulan bagi ibu hamil dan melahirkan di dalam rancangan Undang-Undang KIA. Sementara itu, menanggapi Asosiasi Pengusaha Indonesia yang merasa keberatan terhadap poin cuti suami selama 40 hari untuk mendampingi istri yang melahirkan. Menurut anggota Balik DPR RI Ibnu Multazam, hal tersebut masih bisa dinegosiasikan. Ibnu meminta agar para pengusaha tidak mengkhawatirkan hal tersebut. Pasalnya, perusahaan asing yang berada di Indonesia pun banyak yang sudah memberlakukan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia menegaskan, para ibu yang melahirkan nantinya harus tetap mendapatkan hak-haknya dari perusahaan. Gajinya tidak boleh, upahnya tidak boleh dikurangin. Upahnya tidak boleh dikurangi. Dilarang PHK ketika melahirkan dengan alasan apapun. Kan ini kan 6 bulan nih. Kan sekarang kan diinisiasi, sekarang kan yang ada kan 3 bulan. 3 bulan sudah mendapatkan gaji dari perusahaan itu. Nah, 3 bulan sisanya itu bisa diambilkan dari CSR.
Misalnya bisa diambilkan dari CSR perusahaan untuk diberikan kepada ibu melahirkan. Nggak ada yang dirugikan ini sebenarnya. Atau diambilkan dari BPJS. Ini nggak ada yang dirugikan. Teman-teman Apindo tidak usah takut, tidak usah khawatir. Wong perusahaan itu kan wajib. Namanya CSR itu kan wajib. Ya selama ini kan dialokasikan untuk lingkungan, untuk infrastruktur. Nah, ini ambil sedikit disediakan untuk ibu melahirkan. Diketahui rancangan Undang-Undang KIA sudah disinkronisasikan dan sudah disetujui oleh semua fraksi di Balik DPR RI. Untuk selanjutnya disahkan di rapat paripurna sebagai usul inisiatif DPR yang kemudian akan dibahas bersama pemerintah. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.